Halo semuanya, selamat datang di Ujar, Unpam Mengajar. Saya Dr. Gilang Ardi Pratama dan hari ini kita akan membahas tentang sifat optik material. Materi ini penting karena sifat optik berperan besar dalam teknologi masa kini seperti layar, serat optik, panel surya, sensor, kamera, dan masih banyak lagi. Dengan memahami sifat optik, kita bisa merancang sistem optik yang efisien, presisi, dan sesuai kebutuhan aplikasi teknik modern. Yuk, simak sampai akhir. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Menjelaskan prinsip dasar optik dan interaksi cahaya dengan material, termasuk bagaimana cahaya merambat, dibiaskan, dipantulkan, atau diserap ketika mengenai permukaan suatu bahan. Serta memahami konsep dualitas gelombang partikel cahaya yang menjadi dasar teori optik modern. 2. Mengidentifikasi dan memahami berbagai sifat optik utama pada material seperti transmitansi, kemampuan material untuk meneruskan cahaya, refleksi, kemampuan memantulkan cahaya, absorpsi, kemampuan menyerap cahaya, dan dispersi, pemisahan cahaya berdasarkan panjang gelombangnya. Serta memahami bagaimana masing-masing sifat ini dipengaruhi oleh struktur dan komposisi material. 3. Menjelaskan parameter optik utama yang mempengaruhi perilaku cahaya dalam material, terutama indeks bias dan panjang gelombang, serta bagaimana parameter-parameter ini digunakan untuk mengkarakterisasi performa optik suatu bahan dalam berbagai aplikasi teknik. 4. Menjelaskan berbagai metode pengukuran sifat optik material seperti spektroskopi, elipsometri, dan mikroskopi optik, termasuk prinsip kerja, tujuan, dan informasi yang dapat diperoleh dari masing-masing teknik tersebut dalam konteks rekayasa dan penelitian material. 5. Menguraikan contoh-contoh aplikasi teknologi berbasis optik dalam dunia teknik dan industri, misalnya pada sensor optik, serat optik, lapisan anti refleksi, panel surya, dan sistem pencitraan optik, serta memahami peran penting sifat optik dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi perangkat tersebut. 6. Mengenali dan memahami tren teknologi optik terkini, termasuk perkembangan material optik canggih seperti metamaterial, fotonik terintegrasi, serta pemanfaatan nanoteknologi dalam pengendalian cahaya yang membuka peluang baru dalam desain dan aplikasi sistem optik masa depan. Kita mulai dengan dasar-dasar optik. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki dualitas gelombang partikel. Panjang gelombang menentukan warna cahaya dan energi foton yang dikandungnya. Saat cahaya mengenai permukaan atau masuk ke dalam suatu material, ia dapat mengalami berbagai interaksi seperti pantulan, pembiasan, absorpsi, dan hamburan. Contoh praktisnya, ketika sinar matahari masuk melalui jendela kaca, sebagian cahaya dipantulkan, sebagian dibiarkan, dan sebagian kecil diserap oleh kaca dan berubah menjadi panas. Pemahaman ini penting untuk menjelaskan kerja lensa fiber optik bahkan mikroskop. Mari kita bahas sifat-sifat optik material secara lebih mendalam. 1. Transmitansi, kemampuan material untuk mentransmisikan cahaya. Bahan transparan seperti kaca atau plastik bening memiliki nilai transmitasi tinggi, sedangkan bahan buram seperti kayu hampir tidak mentransmisikan cahaya sama sekali. Transmitansi bergantung pada ketebalan dan sifat material. Absorpsi merupakan proses penyampaian energi cahaya oleh material. Energi ini bisa diubah menjadi panas atau eksitasi elektron. Warna pada objek berasal dari panjang gelombang cahaya yang tidak diserap. Misalnya daun berwarna hijau karena menyerap merah dan biru dan memantulkan hijau. Refleksi, fenomena pemantulan cahaya dari permukaan. Permukaan halus seperti cermin memantulkan cahaya secara terarah, sementara permukaan kasar menghasilkan refleksi difus. Reflektansi penting untuk merancang sistem pencahayaan dan pelapis reflektif. Dispersi, indeks bias material tidak konstan, melainkan bergantung pada panjang gelombang dispersi
menjelaskan mengapa cahaya putih bisa diuraikan menjadi spektrum warna saat melewati prisma. 5. Kekeruhan, hamburan cahaya oleh ketidakrataan atau partikel kecil dalam material. Susu dan air berlumpur adalah contoh material dengan kekeruhan tinggi. Sifat ini bukan hanya penting secara teoritis, tapi juga menentukan performa perangkat optik yang kita gunakan. Sekarang kita bahas parameter optik yang digunakan untuk mengkarakterisasi material. Indeks bias, perbandingan kecepatan cahaya di vakum dengan kecepatan cahaya dalam material. Indeks bias mempengaruhi sudut pembiasan dan menentukan total internal reflection seperti pada serat optik. Panjang gelombang, jarak antara dua puncak gelombang cahaya menentukan warna dalam spektrum tampak dan sangat mempengaruhi absorpsi dan dispersi. Koefisien absorpsi menyatakan seberapa cepat intensitas cahaya berkurang saat merambat dalam material. Transmitansi dan reflektansi biasanya dinyatakan dalam presentasi dari cahaya yang masuk. Parameter-parameter ini digunakan dalam simulasi desain optik analisis performa perangkat. Untuk mengetahui dan mengkarakterisasi sifat-sifat optik suatu material secara akurat, diperlukan penggunaan alat ukur khusus yang dirancang untuk menganalisis bagaimana cahaya berinteraksi dengan material tersebut. Beberapa alat penting yang umum digunakan dalam pengukuran optik antara lain spektrofotometer. Alat ini digunakan untuk mengukur transmitansi cahaya yang diteruskan dan absorpsi cahaya yang diserap oleh suatu material pada berbagai panjang gelombang cahaya. Dengan spektrofotometer, kita dapat memperoleh spektrum optik yang memberikan informasi mengenai seberapa efektif suatu material menyerap atau meneruskan cahaya pada rentang frekuensi tertentu. Hal ini sangat penting dalam desain filter optik, lapisan pelindung, atau material fotovoltaik. Ellipsometer merupakan instrumen yang sangat sensitif dalam mengukur indeks bias dan ketebalan lapisan tipis dengan akurasi tinggi. Prinsip kerja ellipsometer didasarkan pada analisis perubahan polaritas cahaya yang dipantulkan dari permukaan material. Alat ini sering digunakan dalam industri semikonduktor dan rekayasa material untuk karakterisasi lapisan tipis termasuk lapisan anti refleksi dan film optik. Goniometer optik. Alat ini digunakan untuk mengukur sudut pantul dan sudut bias cahaya. Saat memasuki atau meninggalkan suatu medium, pengukuran ini membantu dalam memahami hukum Snellius serta mengevaluasi kinerja material dalam mengarahkan atau membelokkan cahaya yang sangat relevan pada perancangan sistem optik seperti lensa dan prisma. Interferometer. Alat ini digunakan untuk mengukur perbedaan fase antara gelombang cahaya yang mengalami lintasan berbeda. Dengan interferometer, kita dapat mendeteksi perubahan dimensi yang sangat kecil dan digunakan dalam aplikasi presisi tinggi seperti pembuatan lensa, optik, cermin teleskop, serta sistem laser. Teknik interferometri juga menjadi dasar dalam banyak sistem pencitraan beresolusi tinggi. Dalam seluruh proses pengukuran tersebut, sangat penting untuk memperhatikan beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil seperti kalibrasi alat ukur, suhu lingkungan, kelembapan, serta kondisi cahaya sekitar. Ketelitian dalam mengendalikan variabel-variabel ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat akurat dan dapat diandalkan untuk keperluan analisis lanjutan atau pengambilan keputusan dalam rekayasa material optik. Sifat optik material memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi teknologi dan bidang teknik yang sangat luas. Berikut beberapa contoh pendapatnya. Serat optik. Serat optik memanfaatkan prinsip pembiasan total internal untuk mentransmisikan sinyal cahaya melalui inti serat dalam jarak yang sangat jauh tanpa gerakan energi yang signifikan. Teknologi ini memungkinkan transmisi data berkecepatan tinggi dan sangat andal. Serat optik digunakan secara luas dalam sistem telekomunikasi internet sebagai tulang punggung jaringan global serta dalam bidang kedokteran, misalnya endoskopi untuk melihat bagian dalam tubuh pasien tanpa prosedur invasif. Di bidang militer, serat optik digunakan untuk komunikasi yang aman dan bebas gangguan elektromagnetik. Optoelektronika, bidang ini menggabungkan prinsip optik dan elektronik di mana perangkat-perangkat seperti LED, laser, dan fotodetektor bekerja berdasarkan interaksi antara cahaya dan material semikonduktor. Misalnya LED menghasilkan cahaya ketika arus listrik mengalir melalui semikonduktor, sedangkan fotodetektor melakukan hal sebaliknya, mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Aplikasi optoelektronika meliputi elektronik, sistem sensor, pemersaan gambar, dan komunikasi serat optik. Sel surya atau fotovoltaik. Sel surya merupakan perangkat yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik.
melalui efek fotovoltaik pada material semikonduktor seperti silikon. Dalam konteks ini, kemampuan sifat optik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi penyerapan cahaya dan konversi energi. Teknologi ini menjadi komponen utama dalam sistem energi terbarukan dan banyak diterapkan pada atap rumah, kendaraan listrik, dan pembangkit tenaga listrik skala besar. Mikroskop optik. Mikroskop optik menggunakan kombinasi lensa cembung dan sistem pencahayaan untuk memperbesar citra objek kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Prinsip pembiasan dan pembentukan bayangan optik sangat menentukan resolusi dan kejernihan gambar. Alat ini sangat penting dalam ilmu biologi dan kedokteran dan penelitian material, termasuk untuk menganalisis struktur mikro dan dari jaringan biologis logam atau polimer. Filter dan modulator optik. Perangkat ini digunakan untuk mengontrol berbagai aspek cahaya seperti panjang, gelombang, intensitas, polarisasi, atau fasa. Filter optik dapat memblokir atau meneruskan panjang gelombang tertentu berguna dalam kamera, teleskop, spektroskopi. Sementara itu, modular optik digunakan dalam sistem komunikasi optik untuk mengatur sinyal cahaya dengan kecepatan tinggi. Pengendalian cahaya yang presisi ini sangat penting dalam pengelolaan sinyal, pencitraan medis, serta sistem keamanan dan penginderaan jauh. Kini kita lihat beberapa tren terkini dalam teknologi optik material. Metamaterial, material buatan yang memiliki struktur sub-wavelength dan dapat membelokkan cahaya dengan cahaya yang tidak biasa. Potensial untuk membuat mantel tembus pandang. Optik kuantum, menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk komunikasi aman, komputasi fotonik, dan pengukuran presisi. Nano-optik, integrasi optik dalam skala nanometer, digunakan dalam sensor biomedis dan chip fotonik. Optik berbasis AI, mengoptimalkan desain sistem optik menggunakan pembelajaran mesin seperti dalam diagnosis otomatis atau peningkatan resolusi gambar. Tadi kita sudah membahas dasar-dasar cahaya dan interaksinya dengan material. 5 sifat optik utama dan aplikasinya, parameter optik penting, dan alat ukur, aplikasi di dunia nyata, dan teknologi mutakhir. Semoga pembelajaran hari ini membuka wawasan kalian tentang dunia optik dan material teknik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.